Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Ya, selamat datang Bapak Ibu Guru sekalian, Bapak Ibu SD Dinas Mekar Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya dalam presentasi budaya positif untuk modul 1.4. Terima kasih atas kehadirannya. Tapi pun, baiklah teman-teman, sebelum kita melaksanakan presentasi pada siang hari ini, ya, perkenalkan, saya Maria Prabaningrum. Saya adalah tenaga pengajar di SD Dinas Mekar Indonesia, dan saya pada hari ini akan melaksanakan aksi nyata di mana saya akan memberikan pembahasan atau diseminasi tentang budaya positif kepada teman-teman di sekolah saya. Ya, kesepakatan kelas kita pada siang hari ini kita sepakati ya teman-teman. Yang pertama kita harus saling menghargai. Kemudian yang kedua yang ketiga adalah sampaikan isi kepalamu, maksudnya nanti kalau ada teman-teman ada pertanyaan bisa langsung disampaikan. Kemudian yang selanjutnya adalah mari belajar bersama. Saya berdiri di sini bukan karena saya lebih pintar atau bagaimana, tapi kita mau belajar bersama-sama. Nah, sebelum kita melaksanakan aksi nyata atau melaksanakan diseminasi pada siang hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk ice breaking dulu, ya. Oke, ice breaking-nya adalah judulnya, ini hewan apa teman-teman? Gajah. Selain dari hewan gajah ada apa lagi? Ya sudahlah, gajah dan semut saja ya. Coba kalau seandainya nanti saya bilang gajah, teman-teman begini ya, besar. Kalau misalnya saya bilang semut, teman-teman bilang kecil, gitu ya. Nah, coba kita akan coba dulu. Gajah besar, semut kecil, semut kecil, gajah besar. Oke, gampang ya teman-teman. Sekarang caranya adalah saya akan sebutkan gajah, tapi teman-teman tetap bilang besar, cuma gesturnya atau gerakan tubuhnya kita ganti besar. Kemudian ketika semut, teman-teman bilangnya kecil tapi kecil ya. Siap ya teman-teman ya? Gajah besar, semut kecil, semut kecil, gajah besar. Wow, keren. Pasti kurikulumnya juga pintar-pintar semua. Nah, sekarang kita tambahin nih. Sekarang ada hewan apa lagi teman-teman di sini? Kalau ular, teman-teman bilangnya panjang. Kalau cacing bilangnya pendek, gitu ya. Nah, sekarang seperti halnya yang tadi. Kalau misalnya cacing bilangnya pendek. Kalau ular panjang. Tapi nanti saya akan campur-campur dengan gajah dan semut ya. Oke, sekarang semut besar. Oke, gajah besar, semut kecil, cacing pendek, malu ya, hari sudah semakin siang ya. Ini, oke, baik, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang saya akan awali dengan dengan video selanjutnya. Oke. Nah, ini sebetulnya adalah filosofi dari KHD atau Ki Hajar Dewantara, teman-teman. Nah, tetapi di sini saya coba buat ke dalam bentuk lagu. Semoga filosofi atau pemikiran-pemikiran KHD itu bisa lebih merasuk kalau di dalam lagu ya. Yuk, Miss Desi, boleh Miss Desi kita akan menyanyi bersama ya teman-teman ya. Membentuk pribadi yang murni mengerti, menjadi manusia
bahwasanya kita ini adalah sebagai pembimbing dan juga pamong buat anak-anak untuk menghantarkan mereka pada kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Maka peran Bapak Ibu guru di sini itu memiliki peran yang sangat penting, apalagi kita di sini berinteraksi langsung dengan anak-anak. Ya, baik, silakan diskusi. Oke, di sini semboyan Karis, semuanya teman-teman pasti sudah tahu ya. Ing Marso Sungkulodo, Ing Matio Mangunkarso, Tukuri Handayani. Ing Marso Sungkulodo berarti berada di depan untuk menjadi contoh dan teladan. Kemudian Ing Matio Mangunkarso itu menjadi pembimbing yang akan menghantar anak-anak kita kepada harapan dan cita-cita mereka. Kemudian Tukuri Handayani itu menjadi pendorong atau menjadi motivator buat anak-anak kita untuk mencapai cita-cita dan harapan mereka. Dan semoga itu semua ada di kita. Amin. Ya. Nah, untuk presentasi pada hari ini sebetulnya saya ingin mengajak teman-teman untuk men-sharingkan budaya positif. Di sini bagaimana sih cara menumbuhkan karakter anak sehingga menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan mereka. Jadi nanti ada beberapa hal yang nanti akan kita bahas di sini. Dan nanti ada beberapa kegiatan yang saya minta peran serta teman-teman untuk terlibat di situ, gitu ya teman-teman. Oke, next. Oke, di bagian yang pertama, sekolah itu sebetulnya adalah sebagai sebuah lembaga yang nantinya kita punya peran sebagai untuk menentukan posisi kontrol guru. Bagaimana kita menangani anak didik kita yang misalnya melakukan pelanggaran atau seperti apa. Kemudian di sini kita juga nanti akan melakukan kesepakatan kelas. Selama ini apakah kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama dengan anak-anak apakah sudah sesuai atau belum? Sling nggak? Oke, sembari kita menunggu yang terputus, nanti juga ada teman-teman ada bagian di mana kita akan apakah kesepakatan kelas itu sama dengan keyakinan kelas, gitu ya. Nanti kita akan coba praktikkan bagaimana cara membuat keyakinan kelas, gitu. Nah, kemudian di sini adalah penerapan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa saja nanti kita akan lihat. Baik, di sini next. Oke. Nah, budaya positif ini menyangkut diantaranya adalah pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, yang kedua adalah disiplin positif. Lalu nanti akan kita bahas juga tentang nilai-nilai kebajikan apa yang bisa anak-anak lakukan, kemudian kita bisa membimbingnya dalam hal itu. Kemudian kebutuhan dasar manusia, karena pada dasarnya anak-anak kita itu mereka ada kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi, sehingga pada proses pembelajaran di kelas atau dalam interaksi mereka dengan teman-teman dan guru itu tidak mengalami masalah. Nah, nanti kebutuhan dasarnya itu apa saja nanti kita akan lihat. Lalu motivasi perilaku manusia. Nanti motivasi yang dilakukan oleh anak-anak itu selama ini, selama kita di kelas, apakah sudah sesuai dengan motivasi yang diharapkan oleh semua guru?
Apakah mereka melakukan sesuatu hal yang baik itu karena mereka ingin mendapatkan reward, ataukah mereka karena takut dengan kita, gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol guru nanti kita akan lihat di manakah posisi kita. Kemudian keyakinan kelas, ini berkaitan dengan kesepakatan kelas tadi. Lalu yang terakhir adalah tentang segitiga restitusi. Jadi teman-teman, di segitiga restitusi itu nanti saya meminta bantuan teman-teman untuk praktik langsung. Jadi biar teman-teman bisa menerapkan, oh segitiga restitusi itu seperti apa gitu. Ya, next Desi. Nah, selanjutnya tentang pembelajaran di paradigma baru ya. Pembelajaran yang dirancang itu berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah pernah mendapatkan training tentang pembelajaran berdiferensiasi ya teman-teman. Nah, yaitu peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini pembelajaran berdiferensiasi sendiri sebetulnya kita memenuhi kebutuhan siswa dalam belajar. Apakah selama ini kita sudah melaksanakannya? Tentunya ini merupakan proses ya. Oke, selanjutnya. Baik. Tentang miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Terkadang kita sebagai sosok dewasa di dalam sebuah kelas, kita memang seorang manajer pemimpin pembelajaran ya di dalam kelas ya. Terkadang kita seperti punya kendali untuk melakukan apa yang kita inginkan. Padahal itu ya seperti halnya ilusi. Mungkin itu hanya bayang-bayang kita saja. Mungkin kita bisa mengontrol murid. Tetapi ketika kita nggak ada di antara mereka, mungkin mereka akan melakukan atau mengulangi pelanggaran yang sama. Gitu. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Padahal itu hanya ilusi lagi-lagi ya teman-teman. Selama ini mungkin ya kita lebih banyak untuk menyalahkan anak didik kita atau membuat mereka merasa bersalah sehingga pelanggaran yang mereka lakukan sementara akan sementara saja mereka bisa memperbaiki itu, tetapi mungkin akan kembali lagi seperti sedia kala, maksudnya mungkin akan melakukan pelanggaran lagi seperti itu. Kemudian kita ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, sebetulnya penguatan itu sendiri kan sebetulnya hadir itu di dalam diri si anak ya. Cuma kita sebagai seorang guru itu selayaknya itu harus menjadi pembimbing dan juga membimbing anak-anak untuk mendapatkan penguatan positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak mengontrol. Nah, di sini ya seperti yang ilusi guru mengontrol murid, kita sosok dewasa yang ada di dalam kelas yang seolah-olah kita bisa mengontrol anak yang usianya di bawah kita. Mereka mungkin bisa mengikuti kita pada saat itu juga, tetapi belum tentu apa yang kita sampaikan itu sampai di dalam hati dan pikiran mereka, sehingga seringkali mereka belum sepenuhnya perubahan itu hadir dari dalam diri mereka. Next, Oke. Sekarang kita akan membedakan stimulus respon dengan teori kontrol. Bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, dari stimulus respon ya, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal pada dasarnya realitas atau kebutuhan kita itu semuanya berbeda. Ya kan teman-teman ya, bahwa kita semuanya itu dengan semua orang itu pasti ya rambut sama hitamnya, tetapi isi kepala kita, pikiran dan perasaan kita mungkin berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal pada kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Padahal pada kenyataannya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita seharusnya ya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan.
Begitupun halnya pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh anak-anak didik kita. Pernah ada suatu peristiwa, jadi ada salah satu teman guru, si anak ini selalu terlambat. Kemudian si anak ini langsung dimarah, kamu selalu datang terlambat setiap hari, gitu. Ternyata ketika kita dengar alasannya apa, ternyata alasannya itu sangat memprihatinkan. Jadi kebetulan si teman ini dia mengajar di salah satu kawasan nelayan. Jadi kawasan nelayan dan ibunya itu kebanyakan sebagai buruh cuci. Kemudian ketika ditanya alasannya apa, ternyata yang alasan yang didengar oleh si teman ini bahwa si anak ini selalu datang ke sekolah suka terlambat karena setiap malam sampai tengah malam dia harus membantu orang tuanya bekerja dan untuk dia mencari uang gitu. Jadi si guru nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi akan lebih baik kita sebagai guru itu untuk menanyakan alasan terlebih dahulu. Apa latar belakang dibalik dibalik pelanggaran yang dia lakukan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya dalam sebuah respon. Padahal hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Gitu. Jadi yang paling kuat kita. Mungkin orang lain di luar kita hanya memberikan motivasi dan dorongan, tetapi yang paling kuat adalah dari dalam diri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain ya teman-teman, karena semua punya kehendak dan pikirannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat menunjukkan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini kita sebetulnya juga mengajak anak-anak kita itu untuk melakukan satu kolaborasi, bukan pintar untuk diri sendiri, tapi juga pintar untuk orang lain dan juga. Kemudian model berpikir menang salah. Ini kita dalam teori kontrol itu menjadi model berpikir menang. Win-win, betul sekali. Baik, sekarang kita akan saksikan video dulu biar kita nggak ngantuk ya. Suaranya nggak ada ya. Itu sedikit cuplikan tentang sebuah video seorang murid yang melawan kepada bapak dan ibu guru itu judulnya ya. Tetapi kalau dari sikap yang tadi ditampilkan oleh bapak ibu guru, kira-kira teman-teman gimana sih? Salah ya. Terlalu salah. Menurut Ibu Indra gimana sih? Mungkin cara pendekatannya kurang tepat. Untuk anak yang wataknya seperti itu, kita nggak bisa memberikan kekerasan ya. Kalau masa pasti otomatis dia akan melawan. Iya. Gitu. Mungkin ya dengan cara yang mampu gitu, atau mungkin kenapa kamu nggak pakai bajunya seperti ini? Iya. Atau bisa diajak diskusi dulu lah duduk. Oh, iya. Jangan ditarik-tarik. Kadang memang iya sih, saya juga kesal kalau misalnya
nggak diajak ngomong terus tiba-tiba kayak ditarik, kenapa kamu terlambat begitu. Iya, kita sendiri aja kesel ya. Pendekatan yang tepat itu adalah satu cara komunikasi yang Oke. Oke, teman-teman mungkin ada tambahan lain menyambung dari apa yang disampaikan Bu Rika? Iya, Bu Rika. Itu kan harus menjadi satu dua menit ya. Iya. Jangan melakukan di depan banyak orang. Jadi Biasa ngobrol itu cari tempat yang ini memang kayak jadi seperti beneran. Iya. Ngobrol. Jadi menyerangnya ke psikologisnya si anak ya. Jadi membuat malu si anak. Terima kasih Bu Rika. Oke, mungkin ada tambahan lain teman-teman menyangkut video yang tadi. Oke ya, mungkin dari tindakan si guru satu kesalahan mungkin yang pertama melakukannya di depan banyak orang. Seharusnya kan kita akan memanggil mungkin face to face, bicara dari hati ke hati. Jadi seperti yang tabel sebelumnya, bahwa pelanggaran yang dilakukan mungkin ada tujuan yang ada tujuannya, ada alasan di balik itu gitu. Nah, itulah yang perlu kita cari tahu. Kemudian di situ kita sebagai guru akan mencari solusinya sama-sama. Bukan kita sendiri yang mencarikan solusi, tapi dengan si anak tersebut kita akan carikan solusi. Nah, itu nanti ada di segitiga restitusi. Oke, baik. Sekarang tentang disiplin positif. Nah, disiplin itu sebetulnya berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Nah, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi kita mengharapkan anak-anak didik kita itu mempunyai nilai-nilai yang mereka yakini di dalam diri mereka. Gitu. Nah, kita tahu ya bahwa anak-anak kita tuh semuanya datang dari latar belakang yang berbeda ya, latar belakang yang berbeda. Entah bentukan dari keluarga yang seperti apa, begitu ya. Kemudian mereka datang ke tempat kita atau datang ke sekolah itu dengan berbagai karakter mereka. Nah, sebetulnya anak-anak didik kita itu bukan sebuah kertas kosong teman-teman, tetapi itu sebuah kertas dan tugas kita adalah sudah ada tulisannya, tetapi samar. Nah, tugas kita adalah menebalkan tulisan-tulisan samar itu sehingga nilai-nilai kita akan membimbing nilai-nilai di dalam diri mereka, yaitu nilai-nilai kebajikan gitu. Jadi bagaimana mereka punya rasa tanggung jawab, kemandirian, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai kebajikan itulah yang hendak kita tebalkan gitu. Oke, belum sih. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi, di sini disiplin positif memang hadir dari motivasi intern atau internal dari dalam diri. Saya mengerjakan PR tepat waktu karena itulah memang tugas saya. Karena itu adalah tanggung jawab saya gitu. Jadi di sini bukan karena mereka takut karena guru dan juga bukan karena reward yang kita tawarkan kepada mereka karena mereka sudah mengerjakan secara on time misalnya. Tetapi itu karena mereka bertanggung jawab untuk itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, itulah sebetulnya. Kalau kita sudah membawa anak-anak kita kepada disiplin positif yang datang dari intern mereka sendiri, maka sangat mudah bagi kita. Maka mungkin kita gampang sekali atau mudah sekali untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran gitu. Baik, next Desi. Oke, sekarang nilai-nilai kebajikan apa sih? Teman-teman bisa baca sendiri di sini ya. Oke, ada yang dari profil pelajar Pancasila, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kemudian ada BO Primary Years Program.
Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, 9 pilar karakter bisa dibaca. Kemudian nilai-nilai kebajikan apalagi ini dari lifelong dulu ya, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup bisa dibaca. Kemudian petunjuk hidup ada apa saja: peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingin-tahuan. Bahkan di sini ada memiliki rasa humor juga masuk ke dalam nilai kebajikan. Membahagiakan orang lain. Kemudian the 7 essential virtues, yaitu ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Banyak sekali nilai-nilai kebajikan yang bisa kita amalkan dan bisa kita bimbing. Dan pada dasarnya anak-anak kita itu punya dasarnya. Hanya mungkin kita sebagai orang dewasa dalam di sekolah ya, di dalam kelas gitu, kita patut membimbing mereka untuk mencapai nilai-nilai kebajikan itu. Next is Oke, ini yang proyek nilai-nilai kebajikan ya. Ada peduli, terus terangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, dan lain sebagainya. Jadi terkadang kalau di kelas itu kita menemukan anak-anak dengan berbagai karakter, dengan macam-macam karakternya, dan juga nilai-nilai kebajikan yang mereka miliki di dalam diri mereka. Ada yang mungkin agak cuek masalah kebersihan, tapi ada yang sangat peduli dengan kerapian dan lain sebagainya. Kemudian mungkin SPNOP kita ini adalah sekolah inklusi. Ada anak-anak yang sangat peduli dengan teman-teman yang berkebutuhan khusus. Tapi ada juga anak-anak yang malah ngelewekin sama anak-anak yang berkebutuhan khusus, gitu ya. Jadi mereka membawa nilainya sendiri-sendiri. Ya, manusia punya kelebihan dan kekurangan. Oke, dan kita kembangkan nilai-nilai kebajikan itu. Next, Jesse. Oke, sekarang tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Oke, di sini kita membawa anak-anak kita untuk mereka itu adalah kodrat zaman dan kodrat alam ya. Jadi mereka datang dengan latar belakang mereka masing-masing, dan juga kita harus membawa mereka juga pada kodrat zaman. Bahwa zaman itu semakin, ini kan ya teman-teman, semakin teknologi semakin canggih, kemudian informasi itu sangat mudah didapat melalui media sosial ataupun melalui internet dan lain sebagainya. Maka bagaimana cara kita untuk membawa anak-anak itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam mereka. Oke, nah ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. Di antaranya adalah pertama, bertahan hidup, kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian ketiga, penguasaan, keempat, kebebasan, dan kelima adalah kesenangan. Jadi teman-teman, mungkin saja anak-anak yang mungkin kita temui mereka mengalami permasalahan dalam hal belajar, atau mungkin mereka suka melanggar peraturan, atau mungkin suka terlambat, tidak pernah mengerjakan PR, mungkin saja atau bisa saja bahwa ada kebutuhan dasar yang belum mereka penuhi, gitu ya, belum mereka penuhi. Misalnya kasih sayang. Seringkali kita menemukan anak-anak yang cari perhatian terus ya di kelasnya. Padahal kita tidak tahu sebetulnya di rumah dia mungkin sering ditinggal mama papanya untuk bekerja, hanya bertemu sama mama papanya itu pada saat malam hari saja, pada saat dia sudah tidur, seperti itu. Kemudian ada juga mungkin anak-anak yang kita nggak tahu bagaimana kehidupan mereka di rumah. Yang pasti kita itu ketika mereka datang, mereka sudah membawa latar belakang mereka masing-masing, dan itulah yang sebetulnya harus kita cari ya, apa sebetulnya yang terjadi gitu. Nah, itulah mengapa penting buat kita semua teman-teman untuk melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua. Jadi apa sih yang terjadi di rumah, kemudian bagaimanakah tentang pola pengasuhan orang tua di rumah, seperti itu.
Oke, next is basic. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, ini ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik ya teman-teman. Pada motivasi ekstrinsik, mereka melakukan kebaikan atau melakukan apa yang diharapkan oleh guru mereka itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu. Biasanya kalau misalnya nih seringkali kita suka marah kalau misalnya anak-anak itu berlarian sepanjang koridor misalnya. Nah, atau kita punya ancaman untuk mencabut star mereka kalau mereka melakukan pelanggaran. Nah, ini adalah salah satu hal motivasi ekstrinsik. Jadi mereka patuh terhadap peraturan karena mereka takut untuk mendapatkan hukuman. Kemudian motivasi ekstrinsik yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya kita memberikan reward ya teman-teman yang di kelas ya buat anak-anak yang melakukan kebaikan atau in good behavior dan sebagainya. Jadi kalau berdasarkan itu berarti kan itu belum dari dalam diri ya. Nah itu masih ekstrinsik ternyata. Nah motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang lebih tinggi atau yang dibandingkan dengan motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi disinilah nilai-nilai kebajikan itu hadir. Anak-anak melakukan segala sesuatunya itu karena memang timbul dari dalam diri dan untuk menghargai diri sendiri dan sebetulnya menghargai orang lain juga gitu. Jadi apa yang mereka lakukan, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan itu bukan untuk mereka sendiri tapi juga buat orang lain. Oke. Selanjutnya di sini ada 3 bentuk bentuk bagaimana yang bisa kita lakukan kepada anak-anak. Yang pertama adalah hukuman, ya. Yang kedua konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Nah, teman-teman bisa jelaskan tidak apa sih bedanya hukuman sama konsekuensi? Kalau hukuman itu langsung guru yang memberikan tanpa maksudnya di saat itu juga melakukan kesalahan langsung diberikan harus bagaimana iya jadi langsung tanpa bagi itu ya dan kemudian di sini bersifat satu arah ya jadi muridnya nggak tahu dan dari tanya maksudnya setuju atau tidak yang harus dilaksanakan. Kira-kira ada dampak yang itu nggak buat anak didik kita untuk hukuman ini? Iya, dampaknya apa Mas Herman? Seperti anaknya menjadi tidak nyaman, kemudian dia takut dengan gurunya, bahkan sampai trauma untuk hukuman yang sangat keras. Iya, betul sekali ya teman-teman. Dan ini hukumannya itu berupa hukuman fisik atau psikis. Melakukan pelanggaran disuruh push up atau disuruh bersihkan toilet, disuruh apa seperti itu. Dan lebih parahnya lagi itu bisa menimbulkan trauma, ya sehingga mereka enggan untuk datang ke sekolah gitu. Kemudian kalau konsekuensi ini berencana dan disepakati sesuai aturan, artinya ini dari 2 arah ya teman-teman ya. Jadi di sini antara guru dan juga murid ini mendiskusikan bersama-sama, kemudian tapi di sini murid tetap dibuat tidak nyaman, artinya bahwa guru masih memegang kendali di situ, gitu. Karena di sini sikap guru itu selalu memonitor. Kemarin terlambat lagi, sekarang terlambat lagi. Jadi seolah-olah anak itu masih merasa masih merasa bersalah gitu. Nah, kemudian ini restitusi ini berbeda dengan hukuman dan konsekuensi. Di restitusi ini adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, kemudian ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, gitu. Jadi melalui proses diskusi dan juga melalui proses nanti ya ada segitiga restitusi ya teman-teman, ada tahapan-tahapan di mana
peserta didik itu tidak merasa kayak disalahkan gitu. Tapi ada tahapan-tahapan di mana nanti akan ada bagian diskusi di mana mereka diminta untuk mencari solusi gitu. Ya. Mari sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu. Ya, itu adalah salah satu cuplikan singkat. Salah satu cuplikan singkat tentang apa ya, tentang sikap guru dan murid ya di situ. Ya, mengapa murid melakukan hal seperti itu? Karena mungkin sikap guru yang kurang bijak dalam menanggapi sebuah permasalahan yang dialami oleh murid gitu. Jadi harapannya adalah kita bersama-sama ketika memang anak-anak kita mengalami masalah atau melakukan pelanggaran seperti apa begitu, tugas kita adalah kita tidak langsung boleh menyalahkan, tapi kita harus cari tahu dahulu latar belakang apakah yang membuat mereka melakukan itu, ya teman-teman. Dan kemudian bersama-sama dengan murid itu ya dua arah saja, maksudnya tidak di depan banyak orang menyalahkannya, tetapi kita di sini melakukan diskusi dan mencari solusi sama-sama. Mereka diajak untuk mencari solusi. Kalau kamu begini terus, nanti bagaimana? Pasti kan anak-anak akan berpikir, oh nanti akan jadi seperti ini. Oke teman-teman, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu adalah penghukum, ya. Kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima adalah manajer. Nah, dalam posisi kontrol guru sebagai penghukum ini seperti tadi itu ya, yang melakukannya dengan satu arah. Si guru melakukannya dengan apa ya, yang menimbulkan dampak fisik dan psikis buat si anak didik. Gitu. Kemudian pembuat merasa bersalah, teman-teman ada yang bisa menjelaskan tentang pembuat merasa bersalah biasanya seperti apa sih? Yang disinta? Contohnya kayak misalnya anak-anak itu melakukan kesalahan, lalu kita tuh langsung yang dari habis kecewa deh sama mama kamu gitu. Padahal dulu kayak gini loh. Nah, iya benar. Jadi kita itu seperti mengajak pikiran atau mengajak pemikiran si anak itu biar seolah tuh kayak ada rasa kasihan sama kita. Ayo dong, jangan kayak gitu. Masa nggak kasihan sama Miss Sinta, misalnya gitu ya. Masa nggak kasihan sama Miss itu udah dari pagi loh di sekolah, masih aja menghadapi keributan kalian, sikap kalian yang seperti ini misalnya. Jadi ini termasuk ke dalam membuat rasa bersalah ya. Kemudian di sini teman, kira-kira gimana teman-teman kalau menurut bayangan teman-teman kalau yang di posisi kontrol guru sebagai teman? Ya, Mister Rian, kayaknya pengen jawab nih Mister Rian. Oh, kalau posisi kontrol guru sebagai teman itu ya merangkul jadi kita sebagai guru ini memberi opsi gitu ke anak mana, jadi si anak dia dikasih pilihan mana yang bagus seperti itu. Oh gitu, iya. Jadi mungkin ada tambahan dari Mister Rudi. Mister Rudi kayaknya ada pandangan lain nih. Menganggap anak murid didik sebagai sahabat ya, bahasanya mungkin dengan bahasa yang apa, yang sebaya mereka gitu, dengan apaan yang menjadi bersahabat gitu. Jadi kalau melakukan kesalahan gimana Sir? Kalau posisi guru sebagai teman? Ajak diskusi pasti, lalu menganggap dia adalah sobat, dengan sapaan, pasti menganggap dia kita menurunkan apa namanya, menurunkan
di umur dia, tapi juga menuntut adanya perbaikan dari dia. Kira-kira kalau misalnya kita punya posisi kontrol sebagai kontrol guru sebagai teman gitu, apakah anak-anak kita itu akan punya disiplin yang positif? Kurang. Karena apa? Banyak kemakluman ya teman-teman ya. Ya udahlah kalau gitu. Kenapa kamu nggak ngerjain PR? Pak, semalam saya ini diajak sama mama ke rumah kakek. Oh ya sudah, ya sudah sana gitu. Jadi banyak kemakluman ya. Oke, terus memantau teman-teman. Kalau pemantau yang gimana sih posisi kontrol guru sebagai pemantau? Iya, selalu ingetin tentang keaturan gitu ya Miss ya. Kan udah tahu nih aturannya gitu. Jadi seolah apa namanya? Iya, seperti polisi apa yang dilakukan oleh anak-anak itu selalu terpantau sama. Nah, nih pelanggaran lagi. Nah, ini pelanggaran lagi gitu ya. Nah, kemudian teman-teman ini adalah posisi kontrol yang terakhir yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Dan ternyata posisi kontrol sebagai manajer ini adalah posisi kontrol yang paling efektif dan paling sesuai apa yang memang harus kita terapkan gitu. Oke, ini ya contoh-contohnya ya teman-teman ya. Nih. Posisi kontrol guru, jadi kasusnya adalah siswa tidak mengenakan seragam saat ke sekolah. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum itu guru yang langsung melakukannya adalah satu orang. Sekarang keliling lapangan 10 kali tanpa mendengarkan alasan apapun dari si murid. Karena si guru tahu dia melakukan pelanggaran, sekarang lakukan keliling lapangan 10 kali gitu. Jadi ada hukuman fisik ataupun psikis gitu. Kemudian sebagai kontrol sebagai pembuat merasa bersalah, harus berapa kali ya? Mengapa kamu selalu mengecewakan ibu gitu ya? Jadi di sini seolah si anak itu dibuat untuk merasa bersalah gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah teman. Ayo dong bantu ibu ya. Ya sudah sana kembali ke kelas gitu. Padahal harusnya kita bisa marah gitu ya. Kita bisa bilang ke mereka bahwa kamu sudah melakukan pelanggaran, nah, tetapi karena di sini posisi kontrol guru kita adalah sebagai teman, maka udah maklum saja sih kita bisa selesai. Jadi tidak ada penyelesaian di situ. Oke, next sisi. Nah, di sini adalah posisi guru sebagai pemantau. Kamu tahu kalau ini melanggar peraturan sekolah, ya benar yang disampaikan Wisata selalu dikaitkan sama peraturan-peraturan yang ada di kelas, gitu ya. Tahu kan konsekuensinya apa, gitu ya. Nah, di sini posisi sebagai manajer, di sini kita akan mengajak diskusi kepada anak-anak kita yang melakukan pelanggaran. Apakah kamu tahu kesalahan? Biarkanlah dia yang menjawab. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Nah, di sini kita diajak anak-anak untuk mencari solusi atas apa yang sudah mereka lakukan, gitu. Oke, next sisi. Nah, jadi sekarang kita akan lihat ya teman-teman dari kalimat ini ya, posisi kontrol. Apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Kira-kira Salah. Iya, buat merasa bersalah. Oke, next is Desi. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Oke, next. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Next. Ayo, lakukan demi bapak ibu ya. Teman. Apa ayo? Teman. Sebagai teman ya, lakukan demi bapak ibu ya. Next. Kamu tidak mendapat nilai kalau kamu tidak mengerjakan tugas. Mantap. Apa itu? Penghukum ya teman-teman ya. Next. Udah. Oke, selanjutnya kita akan lihat saksikan video berikut. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun.
lihat Joni nggak? Kayaknya hari ini dia nggak masuk lagi ya? Hah? Tawuran, Pak. Anak yang tadi mana ya kan? Itu yang pakai baju putih terus manggul besi. Oh itu di mobil. Oh iya. Ngapain dia di sini? Kerja Pak. Pak kan udah meninggal. Oh. Iya. Joni, kenapa kamu nggak masuk sekolah? Joni, hari ini Bapak merasa bangga dan terharu sekali atas perjuanganmu yang tidak henti-hentinya dan mengatasi semua kehidupanmu yang sangat sederhana. Tidak apa-apa, tapi Bapak ingin menunjukkan sesuatu padamu ya. Coba kabari Bapak bawa ini sekalian. Nah, coba kamu lihat. Ini hasil ujian, hasil ulangan matematik. Coba kamu lihat. Nilai-nilainya sempurna, hampir mendekati sempurna. Bapak tahu bahwasanya kamu seorang anak yang penuh talenta dan ilmu. Selamat hari dulu. Oke teman-teman, ini tokoh utamanya bukan Pak Yanto ya. Jadi di sini dibutuhkan guru-guru yang menginspirasi mereka gitu ya. Betapa bangganya ketika kita itu ketemu sama anak-anak sudah sukses. Itu salah satu kebanggaan kita. Jadi kelak kita berharap anak-anak yang kita didik ketika mereka sudah menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang memang berguna buat masyarakat gitu. Ingat bahwa kita adalah guru yang dulu mungkin pernah memarahi mereka karena mereka memang salah seperti itu. Jadi guru-guru yang menginspirasi. Bahkan kemarin kalau nggak salah Mr. Indra ya, waktu kita di kantin ternyata seorang anak anak didik Mr. Indra dulu ketika SD, namanya siapa? Mikaela. Iya, Mikaela datangin Mr. Indra. Mr. Indra, terima kasih ya karena nasihat dari Mr. Indra, saya mengembangkan bakat saya sehingga saya bisa menulis sebuah novel. Gitu ya, maksudnya kaget gitu. Ternyata apa yang disampaikan sama anak didiknya di bertahun-tahun yang lalu ternyata mereka pegang gitu loh. Dan itu sesuatu hal yang sangat wah, ternyata ternyata apa yang kita sampaikan, hal-hal positif apa yang kita berikan kepada mereka itu tidak masuk kuping karena keluar pikir. Ternyata mereka benar-benar menjadikan itu sebagai semangat buat mereka. Saya punya teman-teman yang hebat di sini. Dia selalu menginspirasi anak-anak. Nah, di sini teman-teman, mengapa
Jadi mengapa bukan peraturan kelas, teman-teman? Karena keyakinan kelas itu agak berbeda. Ada beberapa tahapan dalam membuat keyakinan kelas, gitu. Nah, keyakinan kelas ini bersifat abstrak, jadi tidak langsung kepada sikap seperti apa gitu ya. Nah, kemudian berupa pernyataan universal, jadi nggak begitu detail. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, kemudian singkat agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah agar mudah diterapkan, kemudian warga sekolah itu atau kelas dilibatkan. Jadi ini bukan yang bim salabim langsung jadi gitu ya. Peraturan kelas ini bukan bim salabim langsung jadi, tetapi ini melalui proses diskusi dengan anak-anak kita. Kira-kira apa sih yang mau kita terapkan, atau peraturan-peraturan atau keyakinan kelas yang seperti apa yang mau kita terapkan di sini gitu. Nah, langkahnya adalah teman-teman sekarang saya mau minta teman-teman nih ya untuk membuat, coba buat 10 aja buat peraturan kelas. Nah, mungkin satu kelompok Miss Tika, Miss Atta, Miss Ipat sama Miss Rika, terus Mr. Wildan, Mr. Indra, sama Mr. Rudy, sama Mr. Srimuria. Ya, teman-teman sama cowok-cowok. Teman-teman coba buat 5 peraturan kelas. Buat 5 peraturan kelas ya. Peraturan Iya, 5 peraturan kelas. Jadi peraturan kelas dulu deh. Nah, di sini teman-teman saya ingin ada setiap kelompok ada satu yang pura-pura jadi guru dan teman-teman yang lain jadi muridnya, gitu. Apa lagi yang pertama? Kawan lain Dan berlari, Masuk keluar itu mengucapkan salam. Mendengarkan saat berbicara. Murid juga ada orang yang bicara. Baiklah teman-teman semuanya, sudah buat peraturan kelasnya? Sudah. Oke, sekarang mungkin dari kelompoknya Miss Adren, Miss Kata, Miss Sinta dan juga Miss. Oh beda kelompok ya, beda kelompok. Peraturan kelasnya apa saja Miss? Yang pertama menggunakan seragam lengkap. Ya, menggunakan seragam lengkap. Yang kedua datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Yang ketiga jangan ribut. Jangan ribut. Ya, oke. Yang keempat mendengarkan guru. Mendengarkan guru. Yang kelima jangan ngomong kasar. Jangan bicara kasar. Iya, bicara kasar. Oke, baik teman-teman, kita akan lihat di sini dibuat dalam pernyataan positif. Jadi sekarang teman-teman coba peraturan-peraturan yang masih menggunakan kalimat negatif kita buat ke dalam bentuk kalimat positif. Oh Ya. iya. Buat gimana?
Tetap di dalam kursi itu atau kembali di dalam dilarang berbicara berdua mendengarkan itu. mendengarkan semua. Apa ya? Terlambat itu datang tepat waktu. Selalu datang tepat. saling menyayangi. Oke, menyayangi sebagai teman. Bisa juga ya. Oke, teman-teman, semuanya sekarang kan sudah diubah ke dalam bentuk kalimat positif ya. Nah, sekarang kita akan buat dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi, di sini teman-teman akan coba buat keyakinan kelas itu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Misalnya, apakah peraturan itu memiliki tanggung jawab, berarti masuk ke tanggung jawab. Misalnya nih, datang ke sekolah tepat waktu, misalnya berarti kan keyakinan kelasnya disiplin. Dikaitkan sama disiplin. Nah, bisa saja teman-teman. Mungkin dua peraturan itu adalah satu keyakinan gitu ya. Ini satu nilai kebajikan. Iya, kelas tanggung jawab. Masuk dan keluar sampai Oke teman-teman, sudah ya. Mungkin dari kelompoknya Miss Enci, keyakinan kelasnya apa aja Miss Enci? Dia orang Enci, disiplin, tertib, ya, menghargai, dan santun. Oke, terima kasih. Kelompoknya Miss Wisata, Miss Ria, dan Miss Matt. Berjalan di kelas tertib, respect to the teacher, menghargai, mendengarkan guru dengan baik, sopan santun, bersemangat, datang tepat waktu, disiplin, saling tolong menolong, peduli. Oke. Kelompok Miss Rifa, Miss Rika Wisata, dan juga Miss Rika. Baca dong Pak. Berjalan di dalam kelas disiplin, mendengarkan, menghargai, angkat tangan jika ingin berbicara, Sopan santun, menyayangi, peduli, datang tepat waktu, disiplin. Kelompok Miss Rindra, Mr. Rudi, Yang Mr. belum ada. Wildan, dan juga Mr. Nomor Dimas. Menjaga barang-barang di kelas. Menjaga barang-barang di kelas, tanggung jawab, Iya. selalu datang tepat waktu, disiplin, masuk dan keluar ucapkan salam, sopan santun. Mendengarkan saat orang lain bicara, menghormati, mengangkat tangan ketika ingin bertanya juga menghormati. Oke. Oke, next Miss Desi. Miss Desi. Iya. Oke, tentang segitiga restitusi. Sebetulnya di sini saya mau ngajak teman-teman untuk praktik langsung ya, cuma karena waktunya itu sudah melewati. Saya akan menyampaikan secara singkat bahwa dalam segitiga restitusi itu ada beberapa tahapan, yaitu 3 tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah menanyakan keyakinan, lalu yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah.
di sini adalah proses atau langkah-langkahnya teman-teman. Jadi ketika kita menghadapi anak-anak yang mungkin melakukan pelanggaran atau mungkin ada masalah dalam proses pembelajarannya dan itu perlu perhatian dari kita, maka ini adalah langkah-langkah yang bisa kita ambil. Nah, dalam menstabilkan identitas itu nanti ada contohnya. Kemudian menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dan keyakinan kelas apakah yang telah kita sepakati. Di sini kita melakukan diskusi sebetulnya sama anak didik kita, sehingga mereka itu menyadari kesalahannya, kemudian apa sih dampak-dampak yang bisa ditimbulkan oleh karena pelanggarannya tersebut. Lalu kita akan mengajak anak-anak didik kita itu untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusinya. Oke. Membuat kesalahan adalah proses dari pembelajaran. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini ya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini dalam stabilitas identitas ya. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi bapak ibu itu mencari solusi dari permasalahan ini dan kamu berhak merasa begitu. Oke, next please. Oke, untuk validasi tindakan yang salah, ini bisa dibaca teman-teman. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi kita nggak langsung menyalahkan ya, tapi kita mencari alasan dia di balik itu tuh apa gitu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Karena terkadang si anak itu melakukan kesalahan bukan karena dia ingin ingin melakukan pelanggaran, tetapi karena mungkin dia membela temannya atau mungkin karena dia melihat sesuatu yang salah, dia mencoba untuk melakukan sesuatu, tetapi ternyata salah gitu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Oke, next is selanjutnya teman-teman, ini nanti PR ya. Nanti apa sih, bagaimana langkah-langkah kita ya. Oke, next is active. Ya, next terus ada 3 kasus atau 4 kasus ya kalau nggak salah. Oke, next. Oke, selamat siang. Selamat siang. Ibu. Halo, selamat siang Adifa. Oke, Adifa sudah makan? Sudah snack tadi? Oke. Nah, Adifa, saya akhir-akhir ini melihat Adifa itu suka tidur di kelas. Nah, Adifa, kenapa kok sering tidur di kelas? Oh, semalam. Kalau hari-hari sebelumnya, kenapa? Main game ya? Oh, main game sama abang. Oh, baiklah. Nah, kalau tidur terlalu malam, kira-kira bagus nggak untuk kesehatan? Tidak. Akhirnya dampaknya jadi apa? Kalau di sekolah ngantuk. Setelah itu belajarnya gimana? Bisa konsentrasi? Nggak konsentrasi ya? Oke, Adifa berarti lain kali apa yang harus Adifa lakukan? Tidur tepat waktu biasanya pukul berapa Adifa? Oh, jam 8 terus jam boleh lah ya. Baiklah, berarti nanti di hari selanjutnya Adifa tidurnya jam berapa? Oke, jam 9. Baik teman-teman, sebagai penutup, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik.
Guru mampu merefleksi dirinya sebagai among atau pamong atau posisi kontrol manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi pribadi yang memiliki moral integrity, academic excellence, dan leadership. Oke, terima kasih. Itu presentasi yang bisa saya berikan. Semoga budaya positif yang tadi saya sharingkan itu bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Dan terima kasih atas kehadirannya teman-teman semua. Dan sebagai informasi, untuk itu ada kue. Teman-teman, itu dari salah satu murid kita yang bernama Theo. Jadi Theo itu sudah mau kuliah ya, Miss. Sudah mau kuliah dan minta doa dari kita semua, semoga kuliahnya lancar. Amin. Baik teman-teman semua, terima kasih. Semoga kita bisa memberikan dampak positif buat anak-anak didik kita di kelas dan di sekolah. Terima kasih Saya yang mengucapkan terima kasih karena kehadiran teman-teman itu memberikan sesuatu yang bermakna buat saya. Mohon maaf kalau seandainya dalam sikap tutur kata selama penyampaian tadi ada yang tidak berkenan atau kurang berkenan, saya mohon ampun ya. Oke ya. Terima kasih semuanya dan selamat sore.